Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koko Rahmawan, Angkatan 28, Kelompok 2, nomor absen 30. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas ASN, di mana pokok-pokok materinya yang pertama itu definisi akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, akuntabilitas publik, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Nah, langsung kita masuk ke materi, yaitu definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik yang dimaksud, yaitu yang pertama mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama, adil dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat, itu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Selanjutnya itu aspek-aspek akuntabilitas. Nah, di sini ada beberapa aspek akuntabilitas. Yang pertama itu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima itu memperbaiki kinerja. Nah, selanjutnya itu akuntabilitas publik. Nah, untuk akuntabilitas publik ada beberapa bagian. Yang pertama itu 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu untuk peran demokratis. Yang dimaksud di sini untuk menyediakan kontrol demokratis. Selanjutnya itu peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk akuntabilitas publik ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Yang dimaksud dengan akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Nah, untuk horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat yang luas. Dan untuk tingkatan-tingkatan akuntabilitas, yang pertama itu ada akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya itu akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Selanjutnya ada akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Selanjutnya akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi, institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberi masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi, pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya itu mekanisme akuntabilitas. Nah, untuk mekanisme akuntabilitas itu ada beberapa contoh mekanisme akuntabilitas dalam organisasi, yaitu seperti sistem penilaian kerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan. Yaitu demi mewujudkan organisasi sektor publik yang akuntabel, harus memenuhi dimensi-dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Nah, untuk alat-alat akuntabilitas, yaitu yang pertama ada perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan demi menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya itu akuntabilitas dalam konteks. Nah, akuntabilitas dalam konteks terbagi menjadi 2, yaitu transparan dan akses informasi. Nah, dalam prinsip-prinsip yang paling universal dalam keterbukaan informasi, yang pertama itu maximum access limited exemption, yaitu di mana informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Selanjutnya itu permintaan untuk tidak perlu disertai alasan. Jadi setiap orang bisa mengakses informasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebut diperlukan. Selanjutnya itu mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa informasi haruslah sederhana. Selanjutnya yaitu informasi harus utuh dan benar. Dan informasi proaktif sebagaimana yang dimaksud, yaitu badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting diketahui publik. Selanjutnya itu perlindungan
pejabat yang beretikat baik. Nah, itu merupakan prinsip yang paling universal dalam keterbukaan informasi. Selanjutnya, praktek kecurangan dan perilaku korup. Nah, pada umumnya fraud terjadi karena dua hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu insentif atau tekanan melakukan fraud seperti berjudi, narkoba, hutang. Nah, maksudnya adalah ada bawaan dari diri sendiri. Nah, yang membuat mereka itu fraud. Nah, karena alasan pribadi mereka masing-masing. Selanjutnya itu sikap atau rasionalitas untuk membenarkan tindakan fraud. Nah, ini contohnya seperti ada PNS atau pegawai lain yang melakukan fraud dan itu tidak disalahkan dan tidak ada hukuman apapun dan membuat diri si PNS satu lagi untuk boleh melakukan fraud itu tersebut tanpa ada ketakutan akan hukuman. Nah, selanjutnya itu untuk menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, untuk bisa menjadi PNS yang akuntabel, yaitu harus punya dasar untuk mengambil keputusan yang akuntabel, yang seperti mampu mengutamakan kepentingan umum, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien. Yang kelima itu berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode etik sesuai dengan organisasinya, dan yang terakhir mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.